Menikah merupakan satu momen yang sangat dinantikan oleh banyak pasangan, ya, pria dan wanita. Sekali lagi saya katakan pria dan wanita. Di momen ini banyak hal yang harus dipersiapkan, dan menuju kepada zona pernikahan tadi juga banyak hal yang harus diperhatikan. Yang diperhatikan bukan hanya sekedar mempersiapkan pestanya saja, bukan hanya mempersiapkan perlengkapan apa yang akan kita pakai nantinya di pesta pernikahan tersebut. Tapi ketika kita bersiap untuk masuk ke dalam zona pernikahan, kita juga harus melihat, memahami kondisi yang ada, setiap detail-detailnya yang harus kita pahami secara bersama-sama, pria dan wanita ini. Sehingga ketika kita sama-sama masuk ke dalam zona pernikahan, khususnya bagi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri mereka untuk masuk ke dalam zona pernikahan ini, saya mau bagi tips buat teman-teman supaya kita yang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam zona pernikahan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan, sebenarnya bisa kita tolerir dengan baik sehingga tidak terjadi kekacauan di sana sini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan terburu-buru. Untuk segala sesuatunya ada masanya, ada waktunya. Ya, bagi teman-teman yang single yang saat ini mungkin sudah punya pasangan dan berkata bahwa pasangannya adalah yang terbaik di antara pasangan, di antara teman-temannya yang mungkin dulu pernah mereka berpacaran sebelumnya. Tapi ketika menemukan wanita ini, pria ini, kita berkata bahwa ini sudah yang terbaik. Seringkali kita terkecoh di bagian yang ini. Seringkali kita terkesima dengan performa awal daripada pasangan kita, pacar kita, pria atau wanita ini. Jadi kita perlu melihat nih, apa yang di depan mata kita bukan sekedar dengan mata, tapi dengan hatimu. Bagaimana bisa melihat dengan hati? Artinya ketika engkau menanyakan ke beberapa orang, terlebih khusus kepada orang tuamu, saudara-saudaramu, bagaimana dengan calon saya ini? Bagaimana dengan sifat dan karakternya? Apa yang orang tua kita bisa dapatkan? Apa yang saudara kita bisa dapatkan dari calon kita nantinya? Ketika kita melakukan cek dan recheck, ini sangat penting, sehingga kita tidak melakukan kesalahan di masa depan karena terburu-buru menganggap bahwa ini sudah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jadi apalagi mungkin kita baru berpacaran 1 bulan, 2 bulan, lalu berencana untuk menetapkan pernikahan. Jangan terlalu terburu-buru. Nikmati prosesnya, berkenalan dengan lebih baik lagi. Lihat apa yang dia kerjakan, cara dia berbicara, cara dia merespon, itu yang harus kita pelajari. Jadi jangan terburu-buru. Yang kedua, apa yang harus kita bisa lakukan? Bersabarlah dan tetapkan batasan dalam berpacaran. Kalau teman-teman yang hari-hari ini sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam zona pernikahan, tetapkan batasan. Tetapkan cara engkau berpacaran. Jangan seperti orang-orang yang mungkin kita anggap itu umum, ya. Melakukan sex before marriage itu bukan hal yang baik, dan itu tidak dibenarkan. Ketika engkau sudah menyerahkan seluruhnya dan engkau melakukan sex before marriage ini, maka yang terjadi nantinya ke depan ketika engkau masuk ke dalam pernikahan, ini akan terngiang-ngiang. Engkau melakukannya dengan si A, tapi engkau menikah dengan si D. Nah, ini bisa runyam jadinya.
Jadi ketika engkau berpacaran, ketika engkau mungkin sudah masuk ke dalam tahap yang lebih serius, bertunangan sebelum pernikahan, jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Biar nikmatilah waktu yang ada berjalan dengan baik. Nikmati seks itu ketika engkau sudah diberkati dalam gereja, ketika engkau sudah disahkan menurut agama, disahkan menurut negara. Maka ketika itu engkau melakukannya, ada kenikmatan yang luar biasa. Nah, sebelum engkau menikah, selanjutnya adalah kenali, bersosialisasilah dengan keluarga pasanganmu, dengan keluarga pacarmu. Berpacaran memang seperti dunia milik berdua. Tapi kalau engkau yang ingin menikah, engkau harus mengenal siapa keluarganya dengan baik. Tidak bisa hidup berdua saja. Walaupun saat ini engkau berkata, kami berdua bisa mengurusnya dengan baik. Enggak. Pasangan yang baik, pasangan yang benar, dia belajar untuk mengenal keluarganya, belajar untuk bersosialisasi dengan kedua orang tua pasangannya, dengan saudara-saudaranya. Bagaimana mereka bisa membangun hubungan sosial yang baik. Maka ke depannya ketika nanti masuk ke dalam zona pernikahan, yang terjadi adalah dukungan yang luar biasa, support yang luar biasa dari keluarga. Karena sudah membangun dengan baik, menjalin hubungan yang baik dengan keluarganya. Kenal siapa keluarga pasanganmu. Jangan hanya sekedar yang engkau kenal pacarmu saja, enggak. Tapi engkau harus memahami bagaimana orang tuanya, memahami sanak saudaranya. Engkau harus kenal cara mereka berkomunikasi, engkau juga harus pahami. Sehingga nantinya ketika engkau masuk ke dalam keluarganya, engkau sudah tahu bagaimana bersikap, bagaimana untuk ngobrolnya. Engkau sudah paham dan engkau sudah mengerti dan sudah tahu celahnya untuk bisa hidup rukun dengan keluarga pasanganmu. Nah, tips selanjutnya adalah engkau harus punya mentor. Punya mentor dalam artian engkau harus punya teladan yang dalam pernikahan mereka memiliki pernikahan yang baik, memiliki pernikahan yang langgeng, memiliki pernikahan yang sehat. Ya, walaupun di tengah perjalanan ada ombak, ada tekanan, ada masalah yang mereka hadapi, tapi mereka bisa menyelesaikannya dengan bersama-sama dan mereka boleh survive bersama-sama. Nah, teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk pernikahan, kau harus cari mentor yang seperti ini. Kau harus cari pasangan-pasangan suami istri yang tetap bersama-sama walaupun tekanan, walaupun masalah datang dalam hidup mereka, tapi mereka bisa menyelesaikannya bersama-sama, tetap bergandengan tangan. Nah, ini teman-teman harus cari mentor yang seperti ini. Gunanya apa? Ketika nanti masuk dalam zona pernikahan, dalam rumah tanggamu, engkau punya masalah, engkau punya tantangan, engkau bisa curhat sama mereka, engkau bisa meminta dukungan doa sama mereka, dan engkau bisa meminta satu solusi dari mereka untuk masalah yang kau hadapi di rumah tanggamu. So, ini penting. Setiap pasangan, setiap teman-teman yang mau menikah, ya, ataupun yang masih single, yang mau juga untuk menikah nantinya, engkau harus cari mentor yang seperti ini. Jangan cari mentor di sinetron atau di film-film, jangan. Di dunia nyata engkau harus cari dan temukan pasangan yang seperti ini. Pasangan yang tetap bersama-sama dalam menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi. Pasangan yang bisa terus melangkah walaupun tekanan begitu kuat yang mereka hadapi. Engkau harus cari ini. Nah, tips selanjutnya, engkau harus bergumul bersama-sama. Ini yang paling penting. Bergumul dalam artian apa? Berdoa bersama-sama. Seringkali bagian ini yang dilupakan oleh setiap pasangan yang ingin menikah.
harus diingat, engkau harus bergumul, berdoa bersama-sama, menggumuli calon istrimu dengan doa, bergumul dengan doa untuk mendoakan calon suamimu. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan satu sign buat kita bahwa ini benar-benar jodohnya dari Tuhan. Sehingga engkau tidak salah pilih, sehingga engkau tidak hanya terkesima di awalnya saja, tapi engkau memahami dan engkau tahu bahwa jodohmu ini datangnya dari Tuhan. Setiap pasangan yang bergumul bersama-sama, dan memang kalau jodoh dari Tuhan, semua jalannya Tuhan persiapkan dengan begitu baik, dengan sangat baik. Sehingga nantinya teman-teman yang akan mempersiapkan diri masuk ke dalam pernikahan, ada kebaikan Tuhan yang dirasakan. Ada hal-hal yang mungkin yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan bisa sediakan dengan begitu rupa. Jadi buat teman-teman yang mau menikah, ataupun para single di luar sana, yang mau mempersiapkan diri mereka untuk masuk ke dalam pernikahan, tips ini yang harus dipegang. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati pernikahan. Tidak ada neraka dalam rumah tangga kita nantinya. Tetaplah bergumul dan berdoa kepada Tuhan, dan engkau akan diberikan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan.